Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 10 orang. Jadi kami di sini itu akan membahas tentang arthropoda. Nah, apakah teman-teman di sana tahu apa itu arthropoda? Jadi arthropoda itu adalah hewan yang memiliki ruas-ruas dengan sepasang kaki di setiap ruas tubuhnya. Kemudian arthropoda itu memiliki 4 jenis. Yang pertama itu ada insekta, yang kedua ada crustacea, yang ketiga arachnoida, dan yang keempat itu myriapoda. Yuk kita simak lebih lanjut lagi bareng-bareng. Baik, insekta adalah salah satu kelas arthropoda yang memiliki tubuh bagian cabut, torak, dan abdomen. Itu akan lebih lanjut lagi oleh teman saya yang lain. Kelas insekta terdiri dari 29 ordo, antara lain yang pertama Diptera, contohnya lalat, yang kedua Coleoptera, contohnya kumbang, yang ketiga Hymenoptera, contohnya semut, serta yang terakhir Lepidoptera, contohnya kupu-kupu. Seperti yang teman-teman ketahui, kita sering menemukan insekta di sekitar kita. Hal ini dikarenakan menurut habitatnya mereka terbagi menjadi 3 jenis, yaitu insekta terestrial yang hidup di darat, insekta akuatik yang hidup di air, serta insekta semi-akuatik, yaitu mereka yang pada fase larva hidup di air dan fase kehidupan selanjutnya hidup di darat, contohnya nyamuk serta capung. Kita biasa menemui mereka di habitatnya seperti danau, sungai, lahan basah, ataupun tempat lainnya. Di tempat kerja seperti apa sih mereka sering ada? Yaitu di tempat kerja yang banyak pepohonan seperti hutan, serta tempat kerja yang punya banyak genangan air seperti tambang. Contoh lainnya yaitu perkebunan sawit. Siapa saja yang bisa terkena? Yaitu mereka para pekerja serta tamu yang ada di lingkungan kerja. Kenapa para pekerja serta tamu bisa terpapar? Hal ini dikarenakan mereka kurang memperhatikan penggunaan APD yang seharusnya, seperti mereka tidak menggunakan baju lengan panjang. Supaya lebih mudah dipahami, kita ambil contoh nyamuk Aedes albopictus. Mereka akan menghisap darah, kemudian dapat menyebabkan ruam merah pada kulit, mual, demam, serta sakit kepala. Apabila sudah mengalami hal tersebut, maka sebaiknya segera pergi ke dokter untuk dilakukan pengobatan. Supaya hal tersebut dapat kita cegah, kita dapat melakukan pengendalian dengan menggunakan APD lengkap seperti baju lengan panjang, celana panjang, serta penggunaan boots di tempat kerja. Jenis yang kedua yaitu crustacea. Crustacea sendiri itu adalah salah satu kelas arthropoda yang memiliki alat gerak bersendi. Kalian tahu nggak sih crustacea memiliki beberapa jenis? Nah, crustacea memiliki 2 jenis. Yang pertama yaitu Entomostraka atau disebut juga dengan udang tingkat rendah yang memiliki ukuran kecil dan biasanya ditemukan di perairan tawar atau laut. Contohnya yaitu kutu air, Argulus indicus, dan Sakulina. Yang kedua yaitu Malacostraca atau disebut juga dengan udang tingkat tinggi yang biasanya ditemukan di pantai dan laut. Contoh dari Malacostraca sendiri yaitu lobster, udang, kutu kapal, kepiting, dan lainnya. Crustacea biasanya ditemukan di tempat kerja seperti pertanian dan perkebunan kelapa. Di tempat pertanian sendiri biasanya yaitu petani sawah. Contoh dari hewannya yaitu yuyu dan kutu air. Untuk perkebunan kelapa, contoh hewannya yaitu kepiting kenari. Kalian tahu nggak sih cara pemaparan crustacea kepada manusia? Nah, untuk kali ini saya akan mencontohkan kutu air. Kutu air dapat memapari manusia akibat kebiasaan buruk manusia itu sendiri, seperti tidak menjaga kebersihan pada barang-barang pribadi. Sebagai contoh, menggunakan kaos kaki yang tidak diganti dalam beberapa waktu, sehingga dapat dikatakan proses pemaparan crustacea kepada manusia terjadi saat tubuh manusia mengalami kelembapan yang tinggi dan tidak dijaga kebersihannya. Untuk waktu pengobatannya sendiri, setelah mengalami infeksi dan pengelupasan kulit, dapat diobati langsung oleh dokter dan akan mendapatkan obat oles untuk mengobati infeksi jamur pada kutu air. Untuk
pengendaliannya sendiri diharapkan pekerja meningkatkan kesadaran diri untuk menjaga kebersihan pada barang-barang milik pribadinya, seperti rutin mengganti kaos kaki, mencuci handuk, dan biasakan mencuci tangan dan kaki setelah bekerja. Jenis yang ketiga yaitu arachnoida. Arachnoida sendiri itu adalah salah satu kelas arthropoda yang memiliki dua bagian tubuh, yaitu kepala, dada, dan perut. Akan dijelaskan lebih lengkap oleh teman saya. Kalian tahu nggak sih teman-teman kalau arachnoida ini banyak berada di perkebunan kelapa sawit. Kenapa banyak berada di perkebunan kelapa sawit? Karena di sana banyak hewan berjenis kalajengking dan laba-laba, sehingga berisiko berat bagi pekerja terkena sengatannya. Arachnoida seperti kalajengking biasanya menyerang manusia dikarenakan merasa terancam. Pertolongan pertama yang dapat kita lakukan saat terkena sengatan kalajengking adalah pertama-tama kita dapat mengompres bagian yang terkena kalajengking. Setelah itu, segera mungkin kita membawa pasien pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut agar ditangani oleh dokter. Dampak yang dapat terasa pada saat setelah kita terkena gigitan kalajengking adalah rasa nyeri yang hebat di bagian yang tersengat kalajengking, kemudian merasa mual, muntah, meriang, dan dapat mengakibatkan demam. Pengendalian yang dapat dilakukan oleh pekerja di area perkebunan kelapa sawit yaitu dengan cara menggunakan APD. APD apa saja yang dapat digunakan yaitu kaos lengan panjang, celana panjang, sepatu boot, dan sebaiknya pekerja lebih berhati-hati dalam melakukan pekerjaan. Yang terakhir yaitu jenis Myriapoda. Myriapoda adalah salah satu kelas arthropoda yang tak memiliki tulang belakang. Nah, tadi kan udah jelasin tuh apa pengertian dari Myriapoda. Nah, contoh dari Myriapoda sendiri yaitu keluing dan kelabang. Keluing dan kelabang merupakan hewan yang berbahaya di mana jika menggigit dapat mengakibatkan kematian. Nah, subfilum dari Myriapoda terdiri dari 4 kelas. Yang pertama yaitu Diplopoda, yang kedua Chilopoda, yang ketiga Pauropoda, dan yang keempat yaitu Simpila. Nah, di mana sih Myriapoda dapat ditemukan? Nah, Myriapoda sendiri dapat ditemukan di berbagai macam habitat. Nah, salah satunya yaitu di hutan hujan tropis. Nah, di tempat kerja yang seperti apa sih dapat ditemukan Myriapoda? Yaitu di tempat kerja seperti perkebunan kelapa sawit dan karet. Proses pemaparan dari Myriapoda salah satu contohnya yaitu kaki seribu, di mana jika dia merasa terancam dia akan menggulungkan tubuhnya dan mengeluarkan cairan beracun. Dampak yang ditimbulkan yaitu kulit menjadi kemerahan, kehitaman, melepuh, dan menyebabkan iritasi. Pengendaliannya sendiri yaitu menggunakan APD yang lengkap seperti sarung tangan, sepatu boot, dan pakaian yang berlengan panjang. Nah, pengobatannya sendiri yaitu mengompres dengan air dingin dan meminum obat yang telah dianjurkan dokter atau obat penurun panas. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat dan semangat belajar. See you. Dadah! Ya guys, jadi kita mau buat behind the scenes. Kakak bagian apa kakak? Saya tunjukin ya kakak. Iya kakak kadek lagi kupingnya lagi kemasukan cotton bud guys. Astagfirullahaladzim guys, tolong aku guys. Iya, jadi kalau kalian punya dokter pribadi THT boleh. Gini, info dokter THT. Info dokter THT boleh ya dihubungin kali ya kakak kadek. Luas-luas. Ih, lupa nih. Hilang. Oh iya kakak. Halo. Laptopnya kenapa kakak? Nge-lag, guys. Oh iya, laptopnya nge-lag ya kak.
Wibu Dari kami, mohon maaf bila ada tutur kata lah terlalu